Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang desa yang dilanda gagal panen, hewan mati mendadak, dan anak-anak sakit. Sesepuh desa mengklaim buaya raksasa penunggu Sungai Murka. Di desa itu ada tumbal perjanjian lama, yaitu setiap 30 tahun sekali, desa harus menyerahkan gadis tercantik untuk dinikahkan dengan sang penunggu. Sekar, sang kembang desa terpilih sebagai tumbal. Ia menerima takdir demi menyelamatkan desa, meskipun ia diam-diam ingin melarikan diri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Desa Sumberjati selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi, seolah-olah alam tak ingin memperlihatkan seluruh rahasianya pada dunia luar. Di antara sawah-sawah menguning dan hutan yang lebat di kejauhan, berdiri rumah-rumah kayu dengan atap rumbia yang mulai lapuk dimakan usia. Desa itu kuno, terpencil, dan dijaga oleh kepercayaan turun-temurun yang tak pernah dipertanyakan. Sudah 3 bulan ini, kejadian ganjil menimpa warga. Panen padi gagal karena hama yang datang tiba-tiba dan tak bisa dibasmi. Kambing dan ayam mati satu persatu, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Air sumur berubah keruh, dan anak-anak kecil demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Mbah Kerti, sesepuh desa, memanggil para tetua untuk berkumpul di balai desa pada malam Selasa Kliwon. Ia membawa kotak kayu tua berukir kepala buaya, warisan dari leluhur pertama desa Sumberjati. Dengan suara parau dan napas berat, Mbah Kerti membuka kotak itu, menampakkan gulungan lontar tua yang mulai rapuh. Perjanjian lama telah diabaikan, gumamnya. Sungai marah. Penunggunya meminta haknya. Semua mata menatapnya tanpa suara. Sebagian tak percaya, sebagian menelan ludah. Namun tak ada yang berani membantah Mbah Kerti. Ia bukan hanya sesepuh, tapi juga penjaga rahasia desa. Sudah 30 tahun. Lanjutnya, waktunya tiba. Kita harus menyerahkan kembang desa. Kata-kata itu membelah suasana. Kembang desa. Sebutan untuk gadis tercantik di desa, gelar yang saat ini, tanpa keraguan, dipegang oleh Sekar Ayu. Sekar adalah gadis yang tak hanya cantik luar, tapi juga cerdas dan baik hati. Sejak kecil, ia membantu ibunya membuat jamu, menolong warga yang sakit, dan mengajar anak-anak membaca aksara Jawa. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang hingga pinggang, dan sorot matanya selalu hangat. Ia adalah harapan desa, bunga yang tumbuh di tanah penuh luka. Ketika kabar itu sampai ke telinganya, Sekar hanya terdiam. Ia mendengarnya langsung dari ibunya, yang menangis terseduh di pelukan ayahnya. Mereka memohon agar Sekar melarikan diri ke kota, tinggal bersama paman mereka yang menjadi tukang kayu di luar desa. Tapi Sekar, meskipun hatinya gemetar, menggeleng perlahan. Kalau aku pergi, desa akan dihukum lagi. Anak-anak bisa mati. Aku tak bisa egois, Bu, ucapnya lirih. Ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Konon, kembang desa yang dijadikan tumbal tidak pernah kembali. Mereka hanya dinikahkan secara ritual lalu lenyap di tengah malam, di tepi sungai yang konon dijaga oleh seekor buaya raksasa bernama Kiai Banyuwulung. Malam puncak datang. Bulan separuh menggantung redup di langit. Warga berkumpul di tepi sungai dengan wajah muram. Sekar mengenakan kebaya putih dengan selendang merah darah, simbol pengorbanan. Di tangannya, ia menggenggam bunga melati dan sesajen kecil yang telah disiapkan. Pak Lurah memimpin upacara dengan suara berat. Ia membaca mantra dari lontar, lalu mengucapkan kata-kata pengantar seolah benar-benar sedang menikahkan sepasang kekasih. Sungai yang sakral, terimalah persembahan kami. Jaga kami, beri kami kehidupan. Sekar melangkah perlahan ke arah dermaga kayu yang menjorok ke sungai. Kabut semakin tebal, dan suara alam terasa hening, seolah menahan napas. Saat kakinya menyentuh ujung dermaga, Sekar berhenti. Ia menatap ke permukaan sungai yang tenang, lalu membisikkan doa. Aku tidak tahu siapa kau, penunggu sungai, tapi kalau aku harus pergi, aku harap kau bukan monster seperti kata orang.
Tiba-tiba, air sungai bergolak pelan. Dari balik kabut, muncul sesosok bayangan besar, terlalu besar untuk disebut buaya biasa. Mata kuning menyala samar dari kedalaman, dan angin dingin menyapu rambut Sekar. Warga berhamburan menjauh, ketakutan. Tapi Sekar tetap berdiri. Ia menutup matanya, lalu melepaskan selendangnya, membiarkannya terbang terbawa angin ke sungai. Kilatan cahaya dari bulan menyinari sesaat permukaan sungai, dan dalam sekejap, Sekar menghilang. Tak ada suara jeritan, tak ada cipratan air. Hanya keheningan yang tertinggal. Dan sungai kembali tenang. Sekar terbangun dalam keadaan setengah basah, tapi tubuhnya terasa hangat, seolah dibalut kabut yang nyaman. Ia berbaring di atas permukaan batu datar, di tengah sebuah gua dengan dinding kristal berkilau. Gema tetesan air menggema pelan, menciptakan harmoni alam yang asing namun menenangkan. Ia tak tahu bagaimana ia bisa sampai di sini. Yang terakhir ia ingat adalah kabut tebal, suara riak air, dan mata kuning besar yang menatapnya dari dasar sungai. "Apakah aku sudah mati?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban, hanya desiran air yang terdengar bagai bisikan. Sekar bangkit perlahan, memperhatikan sekeliling. Tempat itu seperti dunia lain. Di atasnya ada langit-langit gua berhiaskan bebatuan pendar biru, seperti bintang-bintang kecil. Air mengalir pelan di pinggir gua, jernih dan berpendar lembut, seolah hidup. Ia berjalan menyusuri lorong sempit, hingga sampai ke sebuah pelataran batu berbentuk lingkaran. Di tengahnya, ada altar dari batu hitam, diapit dua patung buaya putih raksasa yang berhadap-hadapan. Udara di sekitar terasa kental oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, mistis, kuno, dan agung. Tiba-tiba, suara berat dan dalam terdengar dari bayang-bayang lorong. "Sekar Ayu." Gadis itu terlonjak dan berbalik. Dari dalam kabut gua, meluncur sosok besar. Seekor buaya raksasa berkulit hijau tua, sisiknya berkilau seperti batu giok basah. Ukurannya tak masuk akal, panjang tubuhnya bisa melilit rumah panggung 3 petak. Namun tatapan mata buaya itu bukanlah tatapan hewan buas. Ada kesedihan yang mengendap di sana. Ada kehati-hatian, bahkan rasa hormat. Sekar terdiam, tubuhnya kaku, tapi entah kenapa, hatinya tak menjerit ketakutan seperti yang ia bayangkan. Ia malah menahan napas dan berkata dengan suara lirih, "Kau, Kyai Banyuwulung?" Buaya itu mengangguk pelan, gerakan kepalanya nyaris seperti manusia. "Aku telah menunggumu." Suaranya dalam dan menggema, seperti air yang berbisik dari masa lalu. Bukan sebagai mangsa, bukan sebagai tumbal, tapi sebagai pengikat janji. Sekar mengernyit. "Aku tidak mengerti." Kyai Banyuwulung tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, dan tiba-tiba tubuh raksasanya mulai bersinar. Sisik-sisiknya retak seperti pecahan cangkang, dan dari balik tubuh buaya itu, perlahan-lahan muncul sosok laki-laki. Dalam cahaya remang, berdirilah seorang pria muda berusia sekitar akhir 20-an. Tubuhnya tinggi dan tegap, rambut hitam legam terurai hingga bahu, dan sorot matanya tajam namun lembut. Ia mengenakan pakaian tradisional putih dengan kain batik melilit pinggang. Sekar memundurkan langkah, terkejut. Siapa kau?" "Aku adalah Kyai Banyuwulung. Atau, dalam nama manusia yang pernah kupakai, Arsaka." Hening sesaat. Sekar mencoba mencerna kenyataan yang tidak masuk akal. Pria di hadapannya adalah buaya raksasa yang ditakuti seluruh desa, makhluk gaib yang konon memakan kembang desa setiap 3 dekade. Melihat kebingungannya, Arsaka tersenyum miris. "Aku dikutuk ratusan tahun lalu. Dihukum menjadi makhluk penjaga sungai karena melanggar batas antara manusia dan dunia gaib. Aku pernah mencintai manusia, dan karenanya, aku dibuang dari 2 dunia." Sekar menatapnya tak berkedip. Hati kecilnya ingin percaya, tapi akalnya belum sanggup menerima. "Kalau begitu, kenapa aku dibawa ke sini?" "Karena hanya cinta yang tulus bisa mengangkat kutukan ini. Dan para leluhurmu, mereka tahu itu. Tapi mereka mengubah perjanjian. Mereka takut. Maka lahirlah mitos tumbal, agar manusia tak lagi mencoba menjalin ikatan denganku." Sekar tercekat. Jadi selama ini, gadis-gadis yang dikorbankan bukan untuk dimangsa?
Mereka semua selamat? Tanyanya cepat. Arsaka menatapnya dalam. Tidak semua. Beberapa mati karena takut, beberapa melawan. Dan hanya satu yang pernah mendekatiku dengan ketulusan, tapi ia dibunuh oleh desanya sendiri karena dianggap bersekutu denganku. Sekar menunduk. Ia merasa marah, bingung, sekaligus bersalah atas warisan ketakutan yang terus diwariskan turun-temurun. Arsaka melangkah mendekat, menjaga jarak namun dengan tatapan penuh harap. Kau tidak terikat. Kau bebas pergi jika mau. Tapi jika kau ingin tahu lebih dalam, tentang diriku, tentang kutukan ini, tentang desamu yang menyimpan banyak dosa, maka tinggallah. Setidaknya, sampai bulan purnama berikutnya. Sekar menggigit bibirnya. Hatinya diliputi konflik. Namun ada suara kecil dalam dirinya yang mengatakan bahwa inilah saatnya menggali kebenaran yang selama ini dikubur oleh dongeng dan ketakutan. Ia mengangguk pelan. Baik, aku akan tinggal. Arsaka tersenyum, dan saat itu, Sekar menyadari bahwa tidak semua monster berwajah buas. Kadang, yang paling manusiawi adalah mereka yang paling dijauhi. Hari-hari berlalu lambat di kedalaman dunia sungai, tapi Sekar mulai terbiasa. Tempat itu tak seperti penjara seperti yang ia bayangkan. Justru sebaliknya, ia merasa lebih damai daripada saat di desanya sendiri. Di balik keheningan gua, gemercik air, dan cahaya biru yang lembut, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Arsaka tak selalu muncul. Sebagian besar waktu ia dalam wujud buaya raksasa. Diam, hanya menatap Sekar dari kejauhan seperti seorang penjaga. Namun pada malam purnama, saat cahaya bulan menyusup ke kedalaman melalui celah batu-batu karang, ia akan berubah menjadi manusia. Malam-malam itulah yang dinantikan Sekar, walau ia tak pernah mengakuinya. Di malam purnama kedua sejak kedatangannya, Sekar duduk di pinggir kolam air suci, kaki telanjang menyentuh air yang hangat. Dari kejauhan, ia mendengar langkah perlahan. Ia tak menoleh, ia tahu siapa yang datang. Kau kembali dalam wujud manusia, katanya pelan. Arsaka berdiri di belakangnya, mengenakan pakaian serba putih, rambutnya basah, dan aroma tanah sungai menyelimuti tubuhnya. Bulan yang membebaskanku hanya sementara, jawabnya. 1 malam dalam sebulan. Sisanya, aku kembali menjadi penjaga. Sekar menoleh, menatap matanya. Kenapa kau masih bertahan di sini? Setelah ratusan tahun, mengapa tidak menyerah saja? Arsaka tersenyum tipis, wajahnya tampak lelah. Karena ada janji yang belum kutepati. Dan karena aku ingin menebus kesalahan masa lalu. Sekar diam. Lalu dengan suara lebih pelan, ia bertanya, kau pernah mencintai manusia? Bukan. Wajah Arsaka berubah sendu. Ia duduk di samping Sekar, namun menjaga jarak. Namanya Ayunda. Putri kepala desa masa lalu. Kami saling mencintai, diam-diam, karena hubungan antara manusia dan makhluk alam dianggap tabu. Saat penduduk desa tahu, mereka menganggapku menculiknya. Aku difitnah, diburu, lalu dikutuk oleh penjaga jagat air. Dan Ayunda, bisik Sekar. Dia dibunuh oleh orang tuanya sendiri, untuk menyelamatkan nama keluarga. Arsaka menunduk. Kutukan itu bukan hanya untukku. Sungai pun menjadi murka karena ketidakadilan itu. Maka lahirlah perjanjian, manusia harus mempersembahkan gadis setiap 30 tahun, sebagai penebusan darah yang tumpah. Sekar menarik napas panjang. Tapi kalau semua orang percaya kau jahat, kenapa kau tak membalas dendam? Mereka takut, bukan jahat. Dan ketakutan membuat manusia melakukan hal-hal buruk. Tapi aku masih bisa memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Sunyi sesaat, hanya suara tetesan air yang menemani. Kau berbeda, Sekar, lanjut Arsaka. Kau datang bukan karena dipaksa, tapi karena ingin menyelamatkan orang lain. Itu yang membuatmu istimewa. Sekar menunduk, dadanya berdebar. Ia tak tahu kenapa, tapi kalimat itu menyentuhnya dalam. Selama ini, semua orang hanya memujinya karena paras atau kesantunannya. Tapi Arsaka melihat lebih dari itu. Lalu kalau aku memang istimewa, katanya ragu, apa yang terjadi kalau aku jatuh cinta padamu? Arsaka menatapnya. Wajahnya keras, tapi ada kilatan lembut di balik sorot matanya.
Kalau kau benar-benar mencintaiku, dan aku mencintaimu tanpa pamrih, maka kutukan ini bisa patah. Tapi risikonya besar, Sekar. Risiko apa? Jika cinta itu palsu, jika hatimu goyah, atau jika ketulusan itu berubah karena tekanan, maka kau akan lenyap bersama kutukanku. Menjadi bagian dari sungai ini, selamanya. Sekar terdiam. Ia tak langsung menjawab, tapi hatinya seolah dilempar ke jurang yang dalam dan beriak. Cinta bukan hanya tentang rasa hangat di dada, tapi juga tentang keyakinan, pengorbanan, dan keberanian melawan ketakutan. Malam purnama itu, mereka berbincang hingga menjelang fajar. Tidak seperti sepasang kekasih yang tenggelam dalam rayuan, tapi seperti dua jiwa yang mencari makna dalam luka masing-masing. Sekar mulai memahami bahwa cinta bukan hanya tentang jatuh. Kadang cinta adalah memilih untuk tinggal, meski semua alasan menyuruh untuk lari. Menjelang pagi, tubuh Arsaka mulai berpendar kembali. Ia menatap Sekar untuk terakhir kalinya malam itu, lalu tersenyum tipis. Aku akan menunggumu. Tapi ingat, cinta sejati tak lahir dari ketakutan, Sekar. Ia lahir dari keberanian. Dalam sekejap, tubuhnya kembali berubah menjadi buaya raksasa. Tapi kini, Sekar tak lagi melihatnya sebagai monster. Ia melihatnya sebagai manusia yang terperangkap dalam tubuh dan kesalahan masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, Sekar tak lagi merasa sebagai tumbal. Ia merasa sedang dipilih. Pagi itu, Sekar terbangun lebih gelisah dari biasanya. Mimpi semalam begitu nyata. Ia melihat desanya terbakar, wajah orang tuanya penuh tangis, dan suara-suara lirih berbisik tentang pengkhianatan. Ketika membuka mata, ia tak berada di ruang peristirahatan biasa. Arsaka telah memindahkannya ke sebuah ruangan batu yang lebih dalam. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sekar berdiri dan mendekati dinding. Di sana tergambar kisah panjang, manusia bersalaman dengan buaya putih, sebuah pernikahan suci di bawah cahaya bulan, lalu sebuah desa yang menunduk di hadapan sungai. Tapi pada bagian akhir, gambarnya mulai gelap. Orang-orang memegang obor, mengejar sesosok buaya, dan melemparkan tubuh seorang gadis ke sungai. Ayunda, bisik Sekar. Suara langkah mendekat. Arsaka, kembali dalam wujud buaya, meluncur perlahan dari lorong gelap. Mata kuningnya tampak lelah, namun tenang. Aku tahu kau akan menemukannya, gumamnya. Mereka membunuhnya? Sekar menatap mata sang penjaga. Bukan karena takut, tapi karena mereka malu. Karena cinta kalian dianggap mencemari darah desa. Arsaka tidak menjawab. Ia hanya menatap dinding batu, seolah menghidupkan kembali kenangan yang sudah lama ia kubur. Dosa desa kami lebih dalam dari yang kuduga, lanjut Sekar. Selama ini mereka bilang tumbal adalah syarat keselamatan, padahal itu hanya cara mereka menutupi rasa bersalah. Sumber jati dibangun di atas rasa takut, jawab Arsaka. Dan rasa takut itu diwariskan seperti warisan tanah. Dijaga, dijual, dipertahankan. Mereka menciptakan mitos agar tak perlu mengaku dosa. Sekar mengepalkan tangan. Dadanya sesak oleh amarah dan kecewa. Aku ingin kembali ke desa, katanya tiba-tiba. Aku ingin tahu siapa yang tahu kebenaran ini. Mbah Kerti, dia pasti tahu. Dia yang membuka kotak lontar. Arsaka bergeming. Kau tak bisa kembali begitu saja. Waktu di sini dan waktu di luar tak selalu sama. Sudah lebih dari seminggu sejak kau menghilang dari pandangan mereka. Lebih dari seminggu? Sekar terbelalak. Lalu mereka mengira aku sudah mati, potong Arsaka. Atau dimakan. Sekar terdiam. Ia membayangkan wajah ibunya, ayahnya yang keras namun rapuh jika menyangkut putrinya. Ia tak bisa membiarkan semua ini berakhir sebagai tragedi yang sama. Ia harus kembali, bukan hanya untuk menjelaskan, tapi untuk menghentikan siklus ini. Arsaka akhirnya mengangguk perlahan. Aku akan membantumu kembali. Tapi kau harus berjanji satu hal. Apa? Jika mereka berusaha menyakitimu, jangan balas dengan kebencian. Jangan jadikan kebenaran ini sebagai senjata. Gunakan ia sebagai cahaya. Hari itu juga, Sekar dibawa oleh aliran sungai ke hulu, ke arah tempat di mana upacara tumbal pertama kali dilakukan ratusan tahun lalu. Arsaka, dalam wujud buaya,
mengawal dari kejauhan. Mereka muncul menjelang malam, saat desa bersiap mengadakan selamatan untuk arwah Sekar. Begitu kakinya menyentuh tanah desa, Sekar nyaris terisak. Rumahnya masih berdiri, tapi jendela tertutup rapat. Orang-orang yang dulu menyapanya kini menunduk dalam ketakutan. Ia menuju balai desa. Di sana, Embah Kerti sedang menata sesaji dengan tangan gemetar. "Embah," kata Sekar tegas. Embah Kerti terlonjak. Matanya melebar seolah melihat hantu. "Sekar, kau mustahil. Kau tidak." "Aku hidup," potong Sekar. "Dan aku tahu semuanya. Tentang Ayunda. Tentang perjanjian. Tentang kebohongan." Keramaian pecah. Orang-orang mulai berdatangan, terguncang melihat kembang desa yang seharusnya telah lenyap kini berdiri di hadapan mereka. "Kenapa kalian bohong?" Suara Sekar meninggi. "Kenapa kalian terus-terusan menyerahkan gadis-gadis yang tak bersalah demi menutupi sejarah yang kotor?" Embah Kerti lunglai. Ia duduk di tangga balai, wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Kami hanya meneruskan apa yang diwariskan. Nak, kami takut jika kebenaran terungkap, sungai akan menenggelamkan kita semua." "Sungai tidak marah karena kebenaran," jawab Sekar. "Ia marah karena kalian tidak jujur." Keheningan menyelimuti balai desa. Tak ada yang berani bicara. Mata-mata warga penuh rasa bersalah, tapi juga harapan. Mereka telah hidup dalam ketakutan terlalu lama. Sekar menarik napas panjang. Ia tahu, ini baru awal. Tapi malam itu, ia memutuskan untuk tidak menjadi korban. Ia memilih menjadi jembatan, antara manusia dan makhluk penjaga, antara kebohongan dan pengampunan. Dan di kejauhan, di balik kabut sungai, sepasang mata kuning mengawasinya dengan tenang. Bukan sebagai penjaga, tapi sebagai penanti. Langit malam di Sumberjati tak pernah seindah malam itu. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, cahayanya memantul lembut di permukaan sungai Wulung yang tenang. Desa, yang dulu penuh bisik-bisik ketakutan setiap kali bulan penuh datang, kini lengang namun damai. Tak ada upacara tumbal, tak ada sesaji, tak ada tangisan. Hanya ketenangan, seperti dunia menahan napas untuk sesuatu yang akan datang. Di pinggir sungai, Sekar berdiri mengenakan kain putih polos, rambutnya tergerai, wajahnya bersih tanpa rias. Ia menatap permukaan air yang mengalir pelan, menunggu. Ini adalah malam purnama ketiganya sejak ia dibawa ke dunia bawah air. Tapi malam ini berbeda. Malam ini adalah saat segalanya akan ditentukan. Dari arah tengah sungai, air mulai beriak. Kabut tipis menggantung di atas permukaan. Lalu dari kedalaman itu, muncullah sosok raksasa berwarna hijau zamrud. Mata kuningnya menyala lembut, tidak menyeramkan, justru memancarkan keteduhan yang menenangkan. Arsaka telah datang. Tubuh buayanya menyentuh tepian, lalu perlahan bersinar. Dalam sekejap, wujud manusia yang dikenalnya begitu baik muncul dari dalam cahaya itu. Kali ini, Arsaka tampil berbeda. Pakaian putihnya bersulam benang perak, tubuhnya tegap seperti kesatria, dan matanya tak lagi redup seperti sebelumnya. Ia tampak lengkap. "Satu langkah lagi, Sekar," katanya pelan. "Jika kau yakin." Sekar menatapnya lama. Hatinya penuh oleh ribuan emosi. Takut, haru, bahagia, cemas. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang paling kuat, keberanian. Ia telah melihat sisi terdalam dari makhluk yang dianggap monster oleh desanya. Ia telah menyaksikan ketulusan, penyesalan, dan cinta yang tak menuntut balasan. "Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu," ucap Sekar, suaranya nyaris bergetar. "Aku datang karena aku ingin. Karena hatiku memilihmu." Arsaka menutup mata, dan Sekar mendekat. "Jika ini kutukan, biar aku terkutuk bersamamu. Jika ini cinta, biar ia membebaskan kita." Saat kalimat itu terucap, angin berembus kencang. Daun-daun berputar di sekitar mereka, dan cahaya bulan terasa lebih terang. Tubuh Arsaka mulai bersinar, tapi kali ini, bukan hanya berubah wujud. Cahaya itu memancar kuat, menyilaukan, lalu meledak seperti gelombang air yang menyapu. Sekar menutup mata. Dan saat ia membukanya,
Arsaka berdiri di hadapannya. Tapi tidak lagi dalam wujud gaib. Ia tampak sepenuhnya manusia. Cahaya di tubuhnya hilang, tapi ia tetap berdiri. Nafasnya teratur, dan wajahnya damai. "Kutukanku telah patah," katanya perlahan. "Karena kau tidak takut." Sekar nyaris menangis. Tapi sebelum ia bisa menjawab, terdengar suara dari arah desa. Warga mulai berdatangan, ragu-ragu, membawa obor dan lentera. Mereka tidak datang dengan amarah, melainkan kebingungan dan harapan. Di barisan terdepan, Embah Kerti melangkah maju. "Apakah ini pengakhiran?" tanyanya dengan suara gemetar. "Bukan," jawab Sekar. "Ini awal. Desa kita tak lagi harus hidup dalam dosa yang disembunyikan. Tapi juga tak perlu lagi takut pada penjaga sungai. Karena ia telah memilih untuk menjadi manusia kembali." Arsaka menunduk hormat pada para warga. "Aku tak ingin kalian menyembahku. Aku hanya ingin kalian mengingat, alam dan manusia seharusnya berjalan bersama, bukan saling menakuti." Satu persatu, warga mulai menurunkan obor mereka. Seorang ibu menunduk, lalu diikuti anak-anak muda. Tak lama, semua lentera dimatikan, dan gelap menjadi saksi malam yang baru. Sekar menatap langit. Bulan purnama masih menggantung, tapi kali ini, tak lagi menyeramkan. Ia tampak indah, seperti simbol awal yang bersih. Malam itu, sumber jati bebas dari kutukan. Dan cinta, untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, tak lagi dianggap sebagai pelanggaran, tapi sebagai penyembuh. Beberapa minggu kemudian, Sekar dan Arsaka tinggal di tepi sungai, di rumah kecil yang dibangun bersama warga sebagai lambang perdamaian antara manusia dan alam. Sungai Wulung tetap mengalir seperti biasa, tapi kini, anak-anak berani bermain di pinggirnya, dan warga tidak lagi menunduk setiap bulan purnama datang. Sekar sering duduk di pinggir air, mengingat malam itu. Kadang ia masih sulit percaya bahwa cinta bisa mengubah kutukan menjadi berkah. Tapi di sampingnya, Arsaka, yang kini manusia seutuhnya, selalu menggenggam tangannya, seolah mengingatkannya bahwa keberanian hati, sekecil apapun, bisa mengubah takdir. Dan kisah mereka pun menjadi dongeng baru, bukan untuk menakuti, tapi untuk menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.